Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini kawan-kawan saya mau ajak kalian lihat saya punya kegiatan-kegiatan apa saja yang ada saya bikin setelah video terakhir. Karena berhubung saya sibuk sekali dan tidak punya waktu. Terus pas ada teman itu quality time, termasuk kemarin sempat berquality time sama Abang Reza. Dan di sini juga saya mau bilang kawan-kawan, minta maaf kalau seandainya saya punya video-video berikutnya kalian lihat saya pakai baju yang sama, mohon jangan dikomplain karena dengan kesibukannya saya terus permintaan-permintaan kalau ini sudah mau lebaran kawan-kawan ya. Jadi saya berusaha mau bikin kue-kue kering dan kue-kue yang bisa saya bikin buat kalian. Dan seperti kalian lihat ini saya sudah bereskan, saya punya studio. Ini sudah beres. Lalu suka kasih beres, terus anak-anak dia bongkar lagi. Terus habis itu nih kemarin saya betul-betul sudah kasih beres. Tinggal saya punya bagian oven, saya mesti kasih beres. Baru saya bikin semua, saya punya video-video kue yang terbaru. Semoga kawan-kawan tidak ada halangan-halangan dan saya bisa berikan kue-kue lebaran buat teman-teman yang mau jualan secepatnya. Jadi hari ini saya bikin satu. Semoga minggu ini saya punya waktu untuk edit dan saya akan edit. Hari ini saya akan kasih masuk video yang ini menjelaskan. Di sini saya mau curhat sama kalian. Seperti kalian tahu, dari Desember awal saya berusaha keluar dari rumah cari kerjaan supaya tidak keluar di rumah karena lalu Kakak Nona betul-betul kena depresi tinggal di rumah. Keluar dari depresi itu susah. Depresi juga mungkin karena kesehatan juga kemarin tuh habis yang tangan dipotong ya, dioperasi, dikasih buat baik karena terakhir-terakhir kalau tidur tuh selalu kram mengganggu kesehatan. Sekarang Kak Nona sudah segar kembali, terus kerja di luar tuh walaupun capek kawan-kawan, walaupun sibuk sampai sudah tidak punya waktu bikin video, tapi kita rasa tuh kayak I'm alive gitu ya. Saya rasa hidup normal gitu. Walaupun capek, walaupun banyak komplain, pokoknya tuh tiap pagi sekarang sudah bisa bangun jam 7 Kakak Nona sudah bangun, jam 6 Kakak Nona sudah bangun. Terus walaupun capek, sudah bisa urus anak-anak, sudah bisa duduk breakfast sama anak-anak. Dulu-dulu tuh jarang sekali bisa temani anak-anak breakfast. Karena kalau bangun tuh pasti sudah jam 10. Kadang-kadang bisa tidur sampai jam 1 siang. Nah, lalu tuh saya selalu bikin video-video YouTube-nya saya tuh di malam hari, di mana tengah malam sepi, tidak ada bunyi-bunyi kendaraan di luar dan sebagainya. Itu juga salah satu alasannya. Nah, tapi kali ini saya mau cerita. Lalu saya kan diajak kerja di restoran Purnama dan itu rekomendasi dari Abang Reza. Tapi dan itu restoran baru buka, kayaknya bukanya bulan 10, tapi dia launching perdananya tuh bulan 11. Kakak Nona coba kerja di situ dengan kerja di restoran Purnama tuh dia cuma punya alat itu satu, yaitu dia punya oven kombi. Dan kawan-kawan, alat lain itu di Purnama tidak bisa, jadi itu betul-betul masak seperti kayak kita di Indonesia masaknya. Dan yang buat lebih parah itu karena tuh tempat kerjanya tuh langsung sekalian restoran dan cuma sekecil itu. Jadi kita tuh tidak bisa duduk kalau kerja, kalau kita bungkus lumpia semua berdiri, apa semua berdiri. Sedangkan Kakak Nona tahu diri, kalau saya 5 hari kerja 8 jam berdiri terus seharian, 3 bulan paling lama saya pasti sudah duduk di kursi roda. Karena dulu pernah waktu baru pertama datang di Holland juga saya begitu. Sampai 3 bulan kita mau berdiri saja sudah tidak bisa kawan-kawan. Sampai dokter sudah bilang, karena pernah kecelakaan, saya punya tulang ekor bengkok ya. Jadi walaupun sudah ditarik, dikasih lurus kembali, tidak 100%, masih 3 mm. Nah, kita tahu kita punya kelemahan, jadi saya sudah bilang sama yang owner, saya akan coba 3 bulan dulu kerja, apakah saya suka atau tidak. Dan di sisi lain kawan-kawan, di situ ada kepala kokinya tuh ya teman juga. Cuma sayanya tidak mengerti kawan-kawan kenapa kita tuh kadang kalau kerja sama dia tuh kita bisa 8 jam betul-betul kerja aja, tidak ada sempat duduk sebentar atau apa gitu. Kita makan saja sambil kerja. Sedangkan aturannya Holland, kalau kita kerja 3 jam, paling tidak kita harus duduk 15 menit untuk minum teh atau istirahat istilahnya. Kalau kita kerja 5 jam, kita harus ada 30 menit istirahat makan siang. Dan seperti itulah, tiap
setelah 5 jam tuh makan siang, terus nanti 3 jam kemudian lagi itu. Karena waktu lalu saya kerja di pabrik keju saja tuh seperti itu. Nah, tapi di sini tuh tidak ada, kawan-kawan. Waktu saya bilang sama kokinya selalu bilang, kau ambil sendiri, kau duduk sendiri. Tapi kan it was, kayaknya tuh kayak bagaimana gitu. Kalau kita lagi duduk makan terus orang lain kerja gitu kan tidak enak ya. Nah, saya ikuti dia punya, istilahnya dia bosnya gitu, dia kepala kokinya. Oke. Nah, tapi lama-lama juga Kakak Nona tidak bisa tahan karena Kakak Nona tuh pagi harus minum obat darah tinggi. Minum obat darah tinggi, terus kita makan sedikit. Jadi tuh siang itu kita harus makan. Kalau tidak itu betul-betul gementar ya, karena obat darah tinggi itu dia kasih keluar garam dari darah. Jadi kalau tidak ada tuh betul-betul kita kayak bagaimana begitu. Nah, 3 bulan kerja kawan-kawan, Kakak Nona selalu rasa pinggang sakit karena awal pekerjaan dimulai, Kakak Nona bicara sama yang punya, bosnya ya. Kalau Kakak Nona itu cuma bantu potong-potong dan kayak gulung lumpia atau sebagainya. Tidak di depan api. Karena gaji yang dikasih itu, gaji seperti itu. Kalau seandainya mintanya saya jadi tukang masaknya, gajinya kan beda ya kawan-kawan ya. Nah, tapi kenyataannya yang saya buat dari hari pertama itu, saya yang masak, saya yang pegang. Walaupun itu kokinya yang kasih masuk bumbu apa begitu, saya yang campur. Di sisi lain, Kakak Nona itu tidak terlalu mau campur resepnya orang. Kebetulan itu restoran kan dia punya resep. Jadi kita ya kayak orang blow on saja, masak seperti yang dia mau. Lama-kelamaan, Kakak Nona sudah bantu supaya dia, setiap restoran tuh harus ada black booknya kawan-kawan, dan ternyata itu restoran tidak punya. Jadi apapun yang terjadi itu tergantung sama kepala kokinya. Kapan kepala kokinya sakit, pasti kaos itu restoran. Dan sedangkan ini restoran ini nih bukan cuma karena pemiliknya, tapi dia ada bersistem. Jadi owner yang ada sekarang ini punya partner bisnis, dan partner bisnisnya nih punya restoran lain banyak. Jadi termasuk ini salah satunya gitu. Nah, akhirnya Kakak Nona bulan Januari, Kakak Nona sudah bilang saya sudah tidak mau, saya mau stop. Tapi karena si chef koknya ini sakit kaki, dia bilang aduh please tolong jangan dulu keluar, bantu dulu, karena dia masih selesain, dia punya black book, alergi ininya sama apanya, bantu dia kasih selesai. Jadi Kakak Nona masih bertahan selama bulan Februari. Tapi bulan Februari ini Kakak Nona, minggu ini, Jumat ini adalah hari terakhirnya saya di situ, karena tanggal 27 di sini anak-anak sekolah sudah libur. Sedangkan kalau libur anak sekolah, Kakak Nona pasti tidak masuk karena Om kan kerja, anak-anak di rumah. Kita tidak bisa kasih tinggal anak-anak sendiri. Jadi makanya Kakak Nona terakhir kerja akan hari Sabtu ini gitu. Nah, sebenarnya kawan-kawan, Kakak Nona dapat tawaran dari teman yang lebih dekat, di sini juga buka toko. Jadi sekitar 17 menit naik mobil dari sini, dari Kakak Nona punya rumah ke tempatnya. Pokoknya deket kawan-kawan, dari sini 17 menit dia ajak untuk kerja di dia punya restoran. Tapi dia punya restoran tuh Indonesia Belanda ya. Jadi makanan Indonesia tapi versi Belanda. Dan yang masak itu suaminya sendiri karena suaminya chef ya. Kemarin sudah pergi lihat, nanti saya kasih tunjuk kalian sedikit videonya di dalam. Jadi di situ betul-betul sama, dan dia punya alat lebih lengkap, alat potongnya ada, dia punya kombi untuk masak. Seperti kalau kalian suka nonton videonya Abang Reza di situ kerja sendirian tapi alat banyak, jadi kita bisa kerjakan. Kalau kayak di yang restoran sekarang Kakak Nona kerja barang itu banyak yang harus dibikin, dan pekerjaan tangan semua yang kecil-kecil, tapi alat cuma satu, istilahnya seperti itu. Setelah diinterview sama teman, semua sudah beres, sudah oke, bicara tentang masalah gaji tinggal, dan kalau Kakak Nona serius mau, saya harus kirim CV-nya Kakak Nona dulu, baru kita bisa bicara selanjutnya. Begini besoknya saya dapat tawaran lain kawan-kawan ya. Tawaran lain itu tempat di mana dari rumah sini kira-kira saya harus bawa mobil sekitar 34 menit ke tempat itu untuk dibuka. Dan itu sekarang Kakak Nona lagi sibuk-sibuk bicara apa semua. Tapi intinya tawaran yang lain ini itu adalah salah satu impiannya Kakak Nona. Jadi tunggu dulu, nanti kalau memang sudah oke fix, baru nanti saya akan kasih tahu sama kalian itu apa. Yang jelas tuh pada saat saya diwawancara tentang ini tempat, pertanyaan tuh cuma 2.
apa visionnya Kakak Nona dan apa impiannya saya gitu. Jadi ya Kakak Nona kalau impian dari muda sudah sering buka restoran, sudah puas, sudah capek, sudah stres dengan dia punya tanggung jawab. Tapi Kakak Nona kepingin punya pabrik makanan kawan-kawan ya. Jadi walaupun tuh kecil kepingin punya pabrik makanan. Kalau tiap kali Kakak Nona selalu minta sama saya pai tua, sama Om. Tapi Om juga kan kerja full time, otomatis tidak bisa. Sedangkan kalau kita di Eropa tinggal, kalau kita mau bikin suatu usaha, ya itu harus mulai dari dia punya marketing, dia punya pajak, dia punya pembukuan, apa semua itu lebih pusing daripada kerja bikin makanannya. Sedangkan Kakak Nona kerjanya sendiri. Nah, tawaran berikut ini lebih mendingan karena otomatis Kakak Nona cuma masak saja, cuma atur di dalam intern, dan di luarnya itu dia yang pikir. Jadi diajak jadi berpartner bisnis. Nah, Kakak Nona akan bicara dulu sampai selesai, sampai rampung, sampai oke ACC, baru saya akan kasih tahu kalian itu apa. Minta doanya saja supaya lebih. Tapi kalau seandainya ini pun tidak jadi, Kakak Nona bakalan pergi ke siapa punya teman yang 17 menit dari sini. Buat Kakak Nona, it's okay. Buat yang di sana masih agak berat karena Jamie masih terlalu kecil. Kakak Nona tidak bisa full time kerja, masih setengah-setengah. Makanya tuh masih dibicarakan apa yang harus Kakak Nona bikin. Jamie kan 1 tahun lagi sudah selesai. Makanya tuh penasaran dan Kakak Nona lagi kasih selesai. Kayak begitu. Itu update-nya Kakak Nona sampai hari ini. Jadi hari ini Kakak Nona mau luangkan bikin kue kering. Itu makanya studio sudah jadi. Kalian lihat lampu sudah baik, semua sudah beres. Semoga bisa dalam weekend ini saya edit videonya dan saya masukkan. Buat kalian semua yang selalu tunggu-tunggu, minta maaf ya. Sabar sedikit lagi. Nah, sekarang Kakak Nona mau kasih tunjuk kalian video-video apa. Kemarin kebetulan ada jalan sama si abang. Saya ambil video tidak banyak kawan-kawan ya, karena terakhir-terakhir tuh tidak kepikiran ke situ karena terlalu capek. Jadi video apa saja yang saya punya, mari kita lihat kawan-kawan dan akan saya jelaskan dubbing suaranya saya. Sip. Nah, sebelum kita lihat kawan-kawan, saya mau tutup. Terima kasih sudah nonton ini video. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye. Hari ini ada di tokonya si Mbak Yunita. Ini dia tokonya Mbak Yunita yang jaraknya dari rumahnya saya sekitar 17 menit kawan-kawannya, dan ada tempat parkir gratis sehingga lebih dekat. Jadi rencana tuh kalau saya keluar dari Purnama saya bakalan kerja di sini, tapi ternyata Tuhan membuat rencana lain kawan-kawannya. Jadi saya akan buka usaha sendiri di tempat yang lain, di kota yang lain, dan saya akan bagi sama kalian bagaimana proses kalau kita mau buka suatu toko atau tempat jualan makanan seperti ini di Holland. Apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, jadi seperti kalian lihat ini barang-barang peralatan, padahal ini tempat ini cuma kecil saja tapi harus lengkap. Gara-gara sibuk kerja, jadinya nih lupa masak tempe dan tahu. Akhirnya nih tempe dan tahu diginiin. Tuh. Sudah hampir rusak di kulkas. Kepingin makan cuma tidak ada waktu karena saking sibuknya. Gara-gara chef kok kita sakit. Gitu nih. Tuh. Ya. Harga bakso yang di toko saja sekarang sudah segitu. Ya. Selamat pagi kawan-kawan. Apa kabar semua? Hari ini saya ke Utrecht sama sendirian, mau pergi lunch sama si abang. Yes. Jadi kalau hari Sabtu tuh Utrecht rame sekali, makanya begitulah, ribut-ribut. Pokoknya ini aku cari abang dulu, dia ada di Sarah, baru kita makan, sudah lapar. Tadi kasih bersih rumah, terus pakai acara bertengkar sama puber-puber di rumah lagi ya. Nah, kita lanjut kalau sudah ketemu si abang. Sip. Ini sudah ketemu si abang. Sayang. Bagaimana kabar ini? Lama sekali tidak ketemu ini orang kok. Masih biru jalan? Iya lah, artinya kan lagi video. Oh, okay. Si abang.
Sorry. Makannya di ini restoran. Kita sudah ada aspak, cuma kita cari setengah mati ya. Alles wat je lekker lijkt vanuit hier. Ja. Side dishes dan natuurlijk bij de side dishes dan samen met de sla en de barbecue saus. Ja. En voor de rest heb je de drankjes, de desserts en als jullie iets nodig hebben, kun je dat hier bestellen bij de service. Voordat jullie beginnen, sta je nog even wat huisregels, neem die even door. Oké, voor hoe lang? Hoe ben je zitten? Staat die allemaal. Ik zal het even doornemen en dan zullen we gewoon alle huisregels. Oke, dankjewel. Ya. Oh. Jadi kita bisa duduk di sini 2 jam setengah. Oke, sip. Sampai dengan 2 jam setengah. Jadi 2 jam itu cukup jadi. Oke. Oke. Ini tempat barbeque-nya. Ini bagus ini, dia di atas, dia tidak di begini. Datang sama Meme berdua. Jadi dia lebih, maksudnya kita ke bawah toh. Kemarin tuh makannya dia di atas, jadi agak ribet. Yuk. Deket banget. Cuaca lumayan enak. Terus nanti abis ini kita juga mau jalan-jalan ke Stad atau ke kota, mau cari apa Meme? Habisin duit ya? Iya, habisin duit. Si Meme mau ngabisin duit. Terus kan kalau aku nonton orang itu kan kalau makan Korea itu pakai daun-daun gitu ya. Iya, ada toh. Ya, pakai daun-daunan gitu. Jadi penasaran, saksikan dulu kali ini. Karena kita baru pertama di sini ya kita tidak tahu. Jadi aku pesan udang, cumi, ini si abang pesan ini. Aku pesan kambing, daging, sama. Tuh, dia suka daging. Nah, ini kimchinya apanya. Jadi kimchinya kita taruh di sebelah sini supaya kita makan bebas, ya bang ya. Bebas. Bebas. Ada nasi ya? Cari nasi. Tidak hari kita makan yang ini sampai puas. Enak-enak. Bumbunya enak loh, Mek. Iya. Ya. Bumbunya siapa yang aku atau yang dari sini? Punya sini, punya elu. Oh, ya itu bumbu Bikin tambah enak. hotpot. Kau belum pernah makan hotpot sama aku ya? Cobain ya. Lebih mending daripada yang itu. Hah? Yang restoran di yang aku makan kemarin. Nggak ada rasanya, cuma garam doang. Oke. Bang, cara makannya kan begini bang, taruh di sini bang, baru gitu kan. Nanti. Sabar, kita coba dulu semua makan yang makan koki ya. Jadi satu-satu dicoba dulu rasanya, baru kita eksekusi ya. Coba bang kimchi, apa nih radisnya nih? Kimchi itu banyak bawang putih mentah. Aku kan tidak kuat makan bawang putih mentah bang. Ya. Beda sama aku ya, aku mah tiap hari makan bawang putih. Aku makan bawang putih mentah kebanyakan mabuk pusing. Aku tiap hari memang bawang putihnya. Ada bagus dong. Padahal aku darah tinggi loh. Jadi kalau dari ini nggak boleh bawang putih. Harusnya bawang putih makan. Cuma aku tidak kuat, suka pusing. Kayak makan durian gitu. Ya, nggak bisa makan durian. Nggak bisa makan durian mentah banyak, langsung mabuk. Ini pakai ditambahin cabai lagi. Iya, karena itu kan pertama kita coba dulu ya rasa di sini ya. Soalnya kalau Coba cumi. Coba cumi punya rasa dulu nih. Ini kan tuminya sudah ada bumbu bang. Itu sudah nih. Ini sudah nih. Oh ya, kalau gua adusin dulu. Kita coba dulu natural rasanya, baru kita campur-campur gitu. Kita coba kimchi. Ini pedes. Ini enak loh. Ini enak loh. Jadi ini isinya, kimchinya isinya kayak bikin acar, tapi dia pakai sesame oil, ini wijen, garam, gula, cuka, gitu deh. Coba deh. Ini enak loh, sumpah. Nah, ini tuh kimchi itunya enak ya.
Sosis mau belum naik bang, ingat. Saya mau coba ini cuminya. Cuminya biasa. Ini saus dari sini ya, ingat. Nah ini rumput laut enggak suka main? Suka. Nggak suka? Suka. Coba sausnya dulu nih. Ini kayak aku bikin untuk itu. Enak nih. Kecil. Kecilnya. Tahan. Ya. Tunggu ambil sedikit dia punya rumput-rumput ini. Ini sausnya aku punya di rumah. Enak. Ya, enak tuh sausnya. Emang hati-hati sambal aku pedes sekali kali ini. Enggak, enak. Enggak. Mau makan? Abang makan cepet banget. Yes. Mau ke Amerika kapan, Mek? Liburan anak-anak. Bulan apa itu? Juni Juli tanggal Berapa lama? 17. 3 minggu doang. Habis mau pulang Indonesia. Tiketnya 18.000, 1.800. Per Satu orang pergi PP Jakarta. 1.800, hampir 30 juta lebih. Kalau berempat bagaimana coba? Bayang ya? Terus ke Amerika cuma 900 euro. Lagi cuma 900. Ya. Ini ke Amerika ya? Makanya ke Amerika mahal ya? Ke Papuanya. Mahalnya. Ke Papua tiket pergi saja 4,5 juta sekarang. Liburan bagaimana? Sakit ya kantong kalau kita pulang. Apaan? Digigit. Apaan? Gigit. Suka kegigit bibir guys. Tempat yang sama lagi. Makan harus konsentrasi. Kalau tidak gigit bibir, sakit juga ya. Kimchi ketimunnya juga enak bang. Enak toh? Cuma aku tidak bisa makan secepat abang. Kenapa? Aku gak bisa makan secepat si abang makan cepat amat. Hebat dia. Ini masih baru kayaknya restorannya ya. Makanya tidak terlalu ini. Cerita yang penting. Si abang penasaran sama dagingnya. Enak loh, Mek. Iya, enak sekali. Betul, sumpah. Rekomendasi. Rekomendasi ya. Dagingnya enak tuh. Yes. Nah, hari ini kita makan berdua sama si abang. Dia jadi tukang masakku hari ini. Lini lihat guys. Tuh. Tuh. Tak kencani nih. Bawa pulang ke rumah ini. Si abang. Bungkus. Tuh. Makan bang. Yes.